Dan selanjutnya adalah pemeriksaan lingkup gerak sendi. Di sini yang pertama kita akan menilai lingkup gerak sendi dari tulang cervicalis dari bidang sagital, yaitu menilai pasien fleksi dan ekstensi dari tulang leher. Di sini kita akan meletakkan goniometer. Untuk fulcrumnya diletakkan sejajar dengan meatus acousticus externus, kemudian lengan statis tegak lurus dengan lantai, dan lengan dinamis sejajar dengan aksis longitudinal dari hidung. Ya. Bapak aba saya. Ya, sekarang Pak menunduk, kemudian kita catat, kemudian kembali lagi Pak menghadap ke depan, kemudian mengadahkan kepala Pak, yuk, ya, dan dicatat. Ya. Selanjutnya saya akan mengukur lingkup gerak sendi tulang cervicalis dari bidang frontal. Ya. Bapak tegak lurus. Di sini saya akan meletakkan fulcrum tepat berada di prosesus spinosus cervicalis ke-7. Kemudian meletakkan lengan statis tegak lurus dengan lantai, dan lengan dinamis berada di posterior kepala. Bapak nanti gerakan kepalanya miring ke kanan dan ke kiri ya Pak ya. Nanti dimiringkan secara maksimal. Baik Bapak, ke kanan dulu, miringkan secara maksimal, kemudian dicatat hasilnya, kemudian tegak lurus lagi Pak, dan dimiringkan ke kiri ya Pak ya, maksimal Pak. Ya, kemudian dicatat di sini. Selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi tulang cervical dari bidang transversal. Ya. Pertama meletakkan fulcrum sejajar dengan vertex, di atas vertex. Kemudian lengan statis sejajar dengan bahu, tegak lurus Pak. Baik. Dan lengan dinamis sejajar dengan occipito nasal. Kemudian Bapak nanti menoleh ke kanan terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Sekarang menoleh ke kanan secara maksimal Pak. Ya. Kemudian dicatat sudutnya, kembali lagi Pak. Ya. Kemudian Bapak silakan menoleh ke kiri secara maksimal. Ya Pak, sekarang. Ya. Baik, kembali lagi Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari sendi bahu. Pasien diposisikan pada bidang sagittalis dengan fulcrum diletakkan pada acromion, lengan statis sejajar dengan mid axillaris, dan lengan dinamis sejajar dengan epicondylus lateralis. Ya. Bapak nanti ayunkan tangannya ke depan seperti ini ya Pak ya, dan ke belakang seperti ini. Iya. Ya. Kita mulai ke belakang dulu. Ya Pak, tangannya di dalam ke belakang. Ya, semaksimal mungkin. Oke. Sudah Pak, kembali lagi. Tidak lurus ya Pak. Kemudian angkat tangannya ke atas ya Pak, dari di dalam ke depan. Diayunkan ke depan kita. Semaksimal mungkin. Oke, baik. Kembali lagi Pak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lingkup gerak sendi bahu untuk abduksi dan abduksi. Pertama kita meletakkan fulcrum, Bapak tidak lurus. Kita meletakkan fulcrum di bagian anterior dari acromion, kemudian lengan dinamis sejajar dengan tulang humerus, dan lengan statis tegak lurus dengan lantai dan sejajar dengan tulang sternum. Ya. Bapak nanti gerakan tangannya ke arah luar seperti ini dan ke arah dalam seperti ini, semaksimal mungkin ya Pak ya. Baik, kita mulai. Ya Pak, tangannya digerakkan ke arah luar semaksimal mungkin. Baik, ya. Kembali lagi, kemudian gerakan tangannya ke arah dalam semaksimal mungkin. Ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan eksternal dan internal rotasi pada bahu, yaitu dari bidang transversalis. Ya, baik Bapak. Pertama kita bentuk sudut 90 derajat dengan bagian lengan bawah menghadap ke atas, tegak lurus. Kemudian meletakkan fulcrum di olecranon.
kemudian lengan statis tegak lurus dengan lantai, dan lengan dinamis sejajar dengan bagian lateral dari lengan bawah. Ya. Bapak nanti gerakannya seperti ini ya Pak ya, ke atas dan ke bagian bawah ini. Ya, Bapak coba digerakkan ke atas semaksimal mungkin yang Bapak bisa. Ya, kemudian dicatat, kembali lagi Pak namanya. Ya, kemudian ke arah bawah ya Pak ya. Yuk mulai. Ya, kemudian dicatat. Baik, bisa kembali lagi Pak. Ya, selanjutnya yaitu menilai gerakan sendi siku ekstensi dan fleksi pada bidang sagittalis. Yang pertama, meletakkan fulcrum sejajar dengan epicondylus lateralis, kemudian lengan statis sejajar dengan tulang tegak lurus dengan tulang humerus, dan lengan dinamis sejajar dengan tulang radius. Ya, Bapak nanti tangannya ditekuk seperti ini ya Pak ya, semaksimal mungkin. Ya, baik, kita mulai ya Pak ya. Ya Pak, mulai ditekuk tangannya semaksimal mungkin. Ya, oke, baik, bisa kembali lagi Pak. Ya, selanjutnya yaitu menilai lingkup gerak sendi lengan bawah. Pasien diposisikan duduk, kemudian meminta pasien untuk menekuk sikunya membentuk sudut 90 derajat dan menggenggam tangannya seperti ini. Oke. Selanjutnya meletakkan fulcrum sejajar dengan prosesus styloid, kemudian lengan statis sejajar dengan tegak lurus dengan lengan humerus, dan lengan dinamis mengikuti bagian belakang dari telapak tangan dan mengikuti bagian depan dari telapak tangan. Dan Bapak nanti gerakannya ke dalam dan keluar ya Pak ya. Kita mulai dulu untuk yang ke dalam. Bapak diarahkan ke dalam tangannya. Ya. Dan kemudian kita ukur. Ya. Kembali lagi Pak. Ya. Selanjutnya saya akan menilai ke arah luar ya Pak ya. Iya Pak, diarahkan keluar. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi pergelangan tangan, yaitu melakukan fleksi dan ekstensi dari bidang sagittal. Ya. Baik Bapak, pertama bentuk tangannya sudut 90 derajat seperti ini ya Pak ya. Kemudian meletakkan fulcrum pada bagian prosesus styloideus ulna, kemudian lengan statis sejajar dengan tulang ulna, dan lengan dinamis sejajar dengan metakarpal kelima. Ya. Bapak nanti bentuk tangannya seperti ini, ke bawah dan ke atas secara perlahan ya Pak ya. Ya, kita mulai ya, ke bawah dulu Pak. Oke, semaksimal mungkin. Ya, baik. Kembali lagi, kemudian ke atas ya Pak ya. Selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi dari pergelangan tangan untuk mengecek deviasi radius dan ulna. Ya Bapak, tangannya diluruskan seperti ini. Ya, pertama meletakkan fulcrum di bagian proksimal metakarpal ketiga, kemudian lengan statis sejajar dengan lengan bawah, dan lengan dinamis sejajar dengan metakarpal 3. Bapak nanti gerakannya ke dalam dan keluar seperti ini. Pak, yang pertama ke dalam dulu ya Pak ya. Ya, dimulai ya, semaksimal mungkin. Oke. Kemudian ke arah luar Pak. Ya. Oke, kembali lagi Pak. Ya. Selanjutnya yaitu melakukan lingkup gerak sendi pada bagian sendi metakarpal palang untuk menilai gerakan fleksi dan ekstensi dari bidang sagittal. Baik, Bapak tangannya lurus ke depan seperti ini ya. Kemudian kita meletakkan fulcrum pada bagian metakarpal palang. Kemudian meletakkan bagian lengan statis
sejajar dengan metakarpal atau lengan bawah ini. Kemudian lengan dinamis sejajar dengan metakarpal palang bagian proksimal. Ya. Bapak nanti gerak tangannya seperti ini dulu ya Pak ya, lurus ke depan. Kemudian nanti saya minta gerak untuk gerakan fleksi ke bawah seperti ini dan ekstensi ke atas seperti ini. Ya. Kita mulai ke bawah dulu Pak, ya Pak, ke bawah. Arahkan ke bawah semaksimal mungkin. Ya. Baik. Kemudian ke arah atas ya Pak ya. Ini saya catat semaksimal mungkin. Oke. Ya, baik. Saya akan menilai lingkup gerak sendi untuk sendi jempol, yaitu menilai gerakan abduksi dan abduksi. Baik, Bapak tangannya bisa lurus ke depan seperti ini, ya. Pertama meletakkan fulcrum sejajar dengan processus sternoideus radius, kemudian lengan statis sejajar dengan metakarpal kedua dan lengan dinamis sejajar dengan metakarpal pertama. Ya. Bapak nanti gerakannya saya minta seperti ini ya Pak ya. Jempolnya arahkan ke bawah semaksimal mungkin. Nanti akan saya nilai. Ya Bapak silakan arahkan jempolnya ke bagian bawah semaksimal mungkin yang Bapak bisa. Oke, baik. Kembali lagi Bapak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi bagian interpalang dari jempol. Pertama meletakkan fulcrum pada bagian interpalang jempol, seperti ini Pak, ya. Kemudian lengan statis diletakkan sejajar dengan proksimal dari palang seperti ini, dan lengan dinamis sejajar dengan ruas bagian distal dari interpalang. Bapak nanti gerakannya seperti ini ya Pak ya, fleksikan jempolnya seperti ini. Ya, dimulai Pak. Oke, fleksikan semaksimal mungkin. Oke, baik. Kembali lagi Pak. Ya. Selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi vertebral-lumbal. Ya, pasien dipastikan berdiri menghadap ke sana. Pak, tangannya tolong seperti ini, ke depan dilipat. Untuk selanjutnya saya akan meletakkan fulcrum sejajar dengan linea metaxilla dan sejajar dengan costa terbawah. Untuk lengan statis tegak lurus dengan lantai dan lengan dinamis sejajar dengan linea metaxilla. Bapak nanti gerakannya agak condong ke depan seperti ini dan mengadah ke belakang ya. Ini ke depan dulu Pak, ya Pak. Ya. Semaksimal mungkin. Ya. Kemudian dicatat, kembali lagi. Ya. Selanjutnya ke belakang, semaksimal mungkin. Oke, baik. Selanjutnya pemeriksaan vertebral-lumbal untuk mengetahui fleksibilitas pasien ke kanan maupun ke kiri. Ya. Untuk fulcrum diletakkan pada prosesus spinosus sacral 1. Kemudian untuk lengan statis tegak lurus dengan lantai dan lengan dinamis sejajar dengan panjang tulang belakang. Ya. Bapak nanti gerakannya miring ke kanan dan miring ke kiri ya Pak. Kita mulai miring kanan dulu, ya Pak, miring kanan. Ya, semaksimal mungkin. Oke, baik. Ya, selanjutnya miring ke kiri Pak, semaksimal mungkin. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi panggul, yaitu fleksi dan ekstensi. Yang pertama, pasien diposisikan supine, kemudian fulcrum diletakkan pada trochanter major, kemudian lengan aksis sejajar dengan pelvis, lengan statis sejajar dengan pelvis, dan lengan dinamis sejajar dengan lateral femur. Ya.
Bapak nanti pahanya diangkat ke atas ya dengan lutut lurus semaksimal mungkin. Yuk Bapak mulai diangkat pahanya ke atas maksimal mungkin, terus. Oke, ya sudah. Ya, selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi ekstensi dari panggul. Pertama menempatkan fulcrum di trochanter mayor, kemudian meletakkan lengan statis sejajar dengan pelvis dan meletakkan lengan dinamis sejajar dengan lateral dari femur. Ya. Bapak ini nanti lututnya tetap lurus, kemudian angkat kakinya ke belakang seperti ini ya Pak ya. Ya. Kita mulai Pak. Ayo mulai diangkat Pak semaksimal mungkin. Ya baik. Ya, untuk selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi panggul untuk gerakan abduksi dan adduksi. Pertama meletakkan fulcrum pada sias atau spina ischiadica anterior superior, kemudian meletakkan lengan statis menuju kontralateral sias sebelahnya. Kemudian untuk lengan dinamis sejajar dengan bagian tengah tulang femur menuju patella seperti ini. Ya. Bapak nanti gerakan kakinya keluar dan ke dalam ya Pak, ke sebelah kiri. Ya, kita mulai yang keluar dulu Pak. Ya. Digerakkan semaksimal mungkin. Oke, ya, mulai lagi. Kemudian ke arah kontralateralnya Pak ya, kirinya. Ya Pak, semaksimal mungkin. Baik. Pemeriksaan untuk menilai lingkup gerak sendi dari eksternal dan internal rotasi hip. Pasien diposisikan duduk, kemudian fulcrum diletakkan pada tulang patella, kemudian lengan statis tegak lurus dengan lantai dan lengan dinamis sejajar dengan tulang tibia. Bapak nanti gerakan kakinya yang ini diarahkan ke dalam secara maksimal dan arahkan ke luar secara maksimal. Oke, kita mulai dengan yang ke dalam dulu ya Pak ya. Ya, silakan Bapak. Secara maksimal. Oke. Ya, kembali lagi, kemudian ke luar secara maksimal. Ya. Selanjutnya saya akan menilai lingkup gerak sendi dari sendi lutut. Pasien akan diposisikan fleksi dan ekstensi lutut. Yang pertama meletakkan epicondylus lateral, fulcrum di epicondylus lateral, kemudian lengan statis pada sejajar dengan lateral femur dan lengan dinamis sejajar dengan tulang tibia lateral dan sejajar dengan malleolus lateralis. Bapak nanti lututnya ditekuk dengan telapak kaki beralas pada kasur ya. Ya Bapak, dimulai semaksimal mungkin tekuk. Oke baik, sudah. Pemeriksaan menilai lingkup gerak sendi tarsal. Di mana pasien kita minta untuk berbaring, kemudian fulcrum diletakkan pada antara malleolus, kemudian lengan statis diletakkan pada tengah tulang tibia dan lengan dinamis sejajar dengan metatarsal 2. Bapak nanti gerakannya ke dalam seperti ini dan keluar seperti ini ya. Iya. Kita mulai untuk yang ke dalam dulu. Digerakkan ke dalam Pak semaksimal mungkin. Oke baik, kembali lagi. Kemudian gerakan ke arah luar ya Pak semaksimal mungkin. Oke baik, bisa kembali lagi. Pemeriksaan menilai lingkup gerak sendi ankle atau pergelangan kaki, di mana pasien diposisikan duduk. Ya, baik, Bapak kakinya dilemaskan.
Selanjutnya untuk fulcrum diletakkan pada malleolus lateral. Kemudian lengan statis diletakkan pada sejajar dengan tulang fibula bagian lateral, dan untuk lengan dinamis sejajar dengan metatarsal kelima. Ya. Bapak nanti gerakannya kakinya ditekuk ke atas dan ditekuk ke bawah seperti ini ya. Ayo Bapak, bisa dimulai sekarang. Ditekuk ke atas terlebih dahulu maksimal. Ya, baik. Diluruskan terlebih dahulu, kemudian diturun ke bawah.